Hey guys, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku bikin video YouTube lagi karena aku pengen banget review K-drama yang satu ini. K-drama yang mau aku bahas adalah Ana. Genrenya psikologi, maybe psychology thriller, or aku kurang tahu sih. Cuma drama ini bekerja sama dengan Coldplay. Coldplay, ya bener namanya Coldplay. Siapa pemain Ana? Pemain Ana itu ada Bae Suzy, terus pemain lainnya tapi aku lupa banget namanya siapa. Kayak jadi kenapa film ini menarik buat aku? Karena gak banyak drama Korea yang memiliki genre seperti ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kayaknya banyak orang yang bisa relate sama drama ini gitu. Karena di drama ini sendiri Bae Suzy memerankan dua tokoh. Tokoh pertama itu Lee Yumi dan tokoh kedua itu Lee Ana. Aku tuh nonton drama ini udah satu kali extended version, satu kali yang biasanya. Terus tuh drama ini bener-bener bukan membuka wawasan ya, tapi ya menambah wawasan. Iya benar, karena mostly yang dibahas di drama ini adalah Riley atau Riley, gimana cara bahasnya aku nggak tahu. Riley atau tulisannya Riley sih, mungkin Riley syndrome. Jadi ini aku udah mulai cerita ya. Basically drama Korea Ana itu bercerita tentang Lee Yumi yang memiliki banyak bakat tapi nggak punya materi yang cukup gitu. Lee Yumi itu tinggal di Chonghon atau Hongchon atau Chonhong, aku nggak tahu. Pokoknya yang aku ingat, kampung halamannya Lee Yumi ini yang diperankan oleh Bae Suzy itu ada di CH. Aku nggak tahu, kayak Chonghon, Hongchon, aku nggak tahu. Yang penting bukan Hongkong ya, bukan Hongkong. Nah, Lee Yumi ini hidup dengan ibu yang tunawicara gitu. Terus ayahnya itu seorang penjahit di kampung yang kecil lah, katakanlah kampung yang kecil ya. Tapi di episode awal drama Korea Ana udah dikasih tahu kalau ibunya ini menderita demensia. Jadi demensia itu aku kadang kebalik sih, demensia itu apanya Alzheimer ya. Aku nggak tahu, cuma demensia ini memiliki kesamaan dengan Alzheimer. Nantinya penderita demensia akan kehilangan kemampuan untuk mengingat gitu. Nanti juga spoiler alertnya, nanti di episode belakang, ibunya ini kalau waktu dijenguk dia nggak tahu Lee Yumi itu siapa gitu. Lee Yumi itu kerabatnya yang dari mana gitu, nggak tahu. Tapi nanti setelah nyapa Lee Yumi yang bertamu, terus setelah nyapa Lee Yumi yang bertamu, nanti 30 menit dari menyapa itu ibunya akan engeh, oh yang tadi datang itu putriku gitu, putri aku. Jadi ada jeda buat ibunya Lee Yumi untuk bisa mengingat siapa dia gitu. Salah satu scene emosional yang ada di Ana juga aku masukin ke Instagram itu scene dimana ibunya bilang ke Ana kalau
Anna bilang ke ibunya dulu kan, kenapa nggak tidur, udah malam gitu kan. Terus katanya ibunya, aku nggak bisa tidur karena mimpiin kamu gitu. Liumi itu Anna ya, tapi aku lagi cerita jadi Liumi ya. Terus Liumi nanya gitu kan, kok bisa mimpiin aku, kenapa gitu. Terus katanya ibunya, di mimpinya ibunya jadi rusa. Terus dia ngelihat Liumi dari jauh. Terus Liumi ini ekspresinya sedih, kata ibunya gitu. Jadi ibunya yang jadi rusa ini melihat dari jauh kalau ekspresinya Liumi ini sedih gitu. Terus ya itu Liumi nanya, emang bener ya wajahku sesedih itu gitu. Terus kata ibunya, iya, wajah kamu amat sangat sedih, kamu sering sekali menangis di mimpinya ibunya gitu. Well, memang iya, hidupnya Liumi itu amat sangat sulit. Kayak bayangin kamu punya banyak bakat tapi tidak mendapat fasilitas gitu. Tapi kamu punya banyak bakat tapi tidak bisa disalurkan gitu lah. Karena apa? Karena kurangnya materi gitu. Oke, jadi Liumi kecil kayak umur mungkin 6 atau 7 tahun gitu. Dia kan tinggal sama ibu bapaknya di rumahnya yang sekaligus toko buat ayahnya ngejahit kan. Nah, di rumah itu waktu Liumi kecil ini ada seorang ibu dan seorang ayah, bukan seorang ibu dan seorang ayah sih. Ada pasangan kaya raya dari luar negeri. Itu kayak tertarik untuk mengadopsi Liumi gitu. Nah, setelah dikasih tahu kalau Liumi ini anak berbakat, jadi Liumi ini diadopsi untuk beberapa hari sama pasangan tersebut kan. Terus selama diadopsi sama pasangan tersebut, itu Liumi itu diajarin main piano, diajarin tata krama, diajarin manner, dan diajari banyak hal yang sebelumnya nggak mungkin Liumi tahu gitu, karena kan dia environmentnya udah beda, lingkungannya udah beda. Kayak ayahnya udah sibuk kerja, terus ibunya sakit-sakitan kan, makanya dia nggak punya banyak hal untuk disalurkan gitu. Tapi setelah ketemu sama pasangan luar negeri ini, si Liumi ini ngerasa bakatnya makin banyak, kayak how to interact with people tuh makin kental gitu. Apalagi sama pasangan luar negeri ini, Liumi tuh selain diajarin piano, Liumi diajarin juga caranya untuk poker face. Jadi ekspresi wajahnya tuh nggak boleh ketara gitu. Nggak boleh ketara dia lagi senang, nggak boleh ketara dia lagi sedih, nggak boleh kentara kalau dia lagi marah, nggak boleh terlihat. Jadi pasangan luar negeri ini mengajari Liumi kalau poker face itu adalah ekspresi terbaik manusia gitu. Karena kalau kamu poker face, manusia lain nggak bisa tahu apa yang ada di dalam pikiran kamu gitu. Kalau kamu poker face, orang-orang nggak tahu apa yang lagi kamu rencanain. Kalau kamu poker face, orang-orang nggak tahu kamu punya rencana apa, kamu lagi mikirin apa, kamu lagi ngerasain apa. Jadi poker face itu amat sangat membantu manusia lah, katakanlah gitu ya. Jadi orang tua Liumi ini membantu agar pribadinya itu mahal. Kayak ya salah satunya poker face. Jadi jangan pernah utarakan atau jangan pernah izinkan manusia lain untuk bisa tahu apa yang sedang kamu rasakan sekarang, apa yang sedang kamu rencanakan, apa hal-hal yang membuat kamu terganggu tuh jadinya kan samar karena Liumi ini diajarin untuk poker face.
Terus setelah si poker face ini, Liumi ini tumbuh kayak kelas SD gitu, SD mungkin kelas 6. Liumi ini ikut kelas balet. Jadi kan biayanya kelas balet itu kan mahal ya. Terus karena Liumi juga tahu bahwa orang tuanya juga kesusahan materinya, jadi Liumi ini minta sama ayahnya untuk les balet sampai tanding gitu, karena itu satu-satunya yang dia pengen lakuin gitu. Dibanding uang jajan atau sekolah yang mahal, enggak, dia lebih suka balet. Tapi di balet ini pun permasalahannya mulai muncul gitu. Jadi waktu di balet ada satu saingannya yang sama bagusnya. Enggak sih, kata aku sih masih bagusan Liumi. Cuma terus orang itu temennya Liumi yang nggak suka sama Liumi ini, terus dia tuh kayak menyebarkan rumor bahwa nanti jangan mau temenan sama Yumi karena dia tuh bohong kalau keluarganya hidup enak, kalau keluarganya mapan. Terus dia tuh bohong, segala cerita tentang keluarganya tuh bohong gitu, kata sayangannya Liumi. Walaupun yang disampaikan memang benar, kayak memang benar Liumi itu tidak datang dari keluarga yang banyak uang, Liumi tidak datang dari keluarga yang mapan secara materi, terus dia juga tidak datang dari keluarga yang cukup gitu loh, mau kuliah cukup, mau balet cukup, mau beli mobil cukup gitu ya. Jadi keluarganya nggak begitu konsepnya kan. Nah, si sayangannya Liumi ini juga menyebarkan fakta sebenarnya, walaupun memang rumor kan jatuhnya. Terus kayak dia juga kasih tahu kalau ibunya tuh sakit, bukannya kerja di luar negeri atau tinggal di luar negeri, tapi ibunya tuh sakit gitu kan. Tapi dia nggak tahu penyakitnya apa, walaupun kita semua tahu yang nonton itu demensia. Cuma dia ngasih tahu juga kalau orang tuanya tuh nggak ada di luar negeri gitu. Ayahnya cuma seorang penjahit, terus ibunya ya iya sakit-sakitan gitu. Tapi dia nggak tahu kalau itu demensia. Terus kayak ada satu anak yang ngasih tahu Liumi juga kalau misalnya anggaplah namanya Liuna gitu ya. Liuna kan nyebarin berita tentang kamu tahu gitu kan. Terus katanya Yumi, oh ya gitu. Oh ya. Terus katanya Liuna bukan, kata temannya ini, iya, Liuna bilang kalau semua cerita tentang keluarga kamu itu bohong, kayak orang tua kamu nggak kerja di luar negeri atau nggak tinggal di luar negeri, tapi ibu kamu tuh sebenarnya sakit-sakitan. Terus dia juga bukan tunarungu nggak bisa mendengar, nggak bisa bicara, tunawicara. Terus Liuna bilang juga ibu kamu tunawicara. Terus bukannya orang tua kamu kaya, tapi ayah kamu itu bekerja sebagai penjahit di desa kecil di Hongchon. Kayaknya Hongchon deh. Kayaknya di desa kecil di Hongchon gitu ya. Terus Liumi sebagaimana yang diajarkan, dia tuh kayak mulai poker face gitu kan. Jadi semua hal tentang Liumi itu menarik karena dia selalu poker face. Karena bahkan kayak drama ini seru menurut aku juga karena Liumi ini orang yang amat sangat kuat menahan segala sesuatu gitu. Jadi kenapa drama ini seru dan harus kalian tonton? Alasannya itu karena bahkan penonton aja nggak tahu penonton tuh nggak bisa menebak dengan mudah gitu.
menurut aku itu. Terus selain terus oh ya, Liumi yang diceritain kayak gitu kayak oh gitu-gitu doang. Dia tuh masih poker face gitu loh, walaupun di dalam hatinya super duper panik karena ada yang tahu kenyataan tentang dirinya gitu. Terus akhirnya si Liumi itu apa ya, kayak ngasih penegasan gitu, ya nggak apa-apa kalau dia mau ngomongin gue gitu kan, itu hak dia juga untuk ngomong. Terus katanya Liumi, pokoknya dari segalanya yang diomongin temannya itu, dari segalanya yang diomongin Liumi cuma pengen ngebiar, sebenarnya lebih ke ngebiarin sih mereka mau ngomong apa aja terserah. Cuma Liumi ini kalau nggak percaya juga ya kita bisa pulang bareng gitu kan, kalian bisa mampir ke rumah gue yang super duper besar. Kalau kata aku mungkin kalau ada temennya yang kayak gitu nanti akan tahu aku ya, kalau aku jadi Liumi ya aku akan bawa teman-temanku yang sanksi kalau aku kayak ini ya ke rumah yang tadi tuh, pasangan dari luar negeri itu tuh yang ngerawat Liumi gitu waktu masih kecil. Tapi untungnya nggak ada satupun temennya Liumi yang sanksi kalau dia beneran kaya gitu. Paling Liuna aja nih yang suka ngomong dan nyebarin gosip-gosip. Nah, tiba saatnya di pertandingan balet kan. Akhirnya mereka semua tanding balet kayak. Terus akhirnya si Liumi ini tanding sama Liuna. Nantinya penampilannya Liumi akan sangat memukau para juri, karena seperti yang aku bilang Liumi itu orang yang sangat berbakat, cuma keluarganya terbatas gitu. Itu doang sih sebenarnya. Terus waktu pertandingan balet akhirnya kayak Liumi juga udah ngerasa kalau dia tuh yang pasti menang dibanding Liuna gitu kan. Dan bener aja waktu latihan tuh si Liumi menang. Terus dikasih trofi sama buket bunga gitu kan buat yang juara 1. Mungkin Liuna juara, mungkin juara 3 atau di bawahnya gitulah ya. Nah, waktu menerima hadiah karena juara 1 itu tuh si Liumi dijemput kan sama ibunya datang untuk ngasih selamat gitu kan. Nah, dia tuh pede gitu, tapi bukan pede mengakui oh ya ini ibu aku memang demensia tapi aku sayang dia gitu, enggak. Liumi enggak yang kayak gitu, cuma ibunya datang untuk ngasih selamat, terus kayak dipeluk gitu ibunya, terus dikasih apa buket bunga sama trofinya itu dikasih ke ibunya gitu. Dia menunjukkan rasa sayang, tapi mungkin nggak bilang sama temennya. Kalau yang aku rasain mungkin nggak bilang sama temennya kalau itu tuh ibunya gitu. Terus oh ya, pas Liumi menang, dia tuh langsung berkata dalam hati gitu kan, dia langsung ngomong kayak gini, Liuna, akan aku pastikan kayak setahun dari sekarang gitu, setahun dari dia menang, dia tuh bisa memastikan kalau Liuna nantinya akan dipindah gitu, bukan dipindah juga sih, baik dikeluarin atau dia yang memutuskan untuk keluar dari tempat balet itu. Pokoknya si Liuna kayak sudah bertekad kalau setahun dari sekarang karir Liuna dalam balet tuh kayak harus hancur gitu lah. Dan menurut aku untuk otak dan untuk pemikiran anak SD gitu, dan udah bisa kayak gitu, kayak Liumi ini selain berbakat, pintar bicara, bertalenta, dia tuh mungkin karena tumbuh di lingkungan yang ingin dia tutupi ya, ingin dia rahasiakan gitu. Jadi Liumi ini
senang senang membuat dendam gitu loh. Kayak mungkin ada satu orang yang nyebelin buat dia, terus kalau kalau ada kesempatan gitu, mungkin Liumi ini akan membuat hidup orang itu menderita gitu. Kayak I don't know, tapi konsepnya selalu begitu. Terus kayak setelah itu Liumi itu setelah itu Liumi selesai di balet, dan dia kan prestasinya memuaskan gitu ya di balet. Setelah itu Liumi ini tinggal di Seoul. Jadi setelah sekolah di Hongcheon, dia itu mulai, setelah katakanlah seluruh SMA di Hongcheon itu selesai. Oh enggak, ini waktu SMA ya. SMA itu jadi seperti yang teman-temannya sudah tahu gitu, Liumi kan cantik, Liumi itu juga pinter. Jadi katakanlah yang bikin hidup Liumi nggak sempurna ya dia nggak kaya, dia tuh nggak kaya gitu, materi dari keluarganya kurang. Kalau segala sisi ya, Liumi itu cantik, pinter, berbakat, terus mempesona juga. Maksudnya kalau sama cowok gitu, sama cowok-cowok tuh dia kelihatannya unggul gitu, karena dia pemalu. Jadi orang-orang juga pada pada hormat gitu, pada respect sama Liumi. Terus waktu sekolah SMA di Hongcheon, dia itu terlibat cinta lokasi. Nggak tahu sih cinta lokasi atau enggak, cuma ini kebetulan aja dia tuh jadian sama seorang guru yang nantinya membuat nilai dia lebih unggul gitu. Padahal dia udah pinter, tanpa pacaran juga udah pinter gitu, tapi sayangnya dia milih untuk pacaran. Terus setelah sudah pacaran sama guru SMA-nya, sudah melakukan ini dan itu. Terus kayak kegap gitu kan. Teman-temannya tuh udah tahu kalau Liumi punya pacar, tapi teman sekelasnya nggak ada yang tahu kalau pacarnya itu guru SMA-nya gitu. Atau teman-temannya juga pernah ngegosip tentang guru tersebut kayak ih ganteng banget ya guru itu gitu kan. Setelah itu dia udah punya pacar nggak sih gitu kan temannya, kayaknya udah punya deh gitu kan kalau cewek-cewek ngerumpi. Terus kayaknya udah punya pacar deh guru itu gitu. Tapi tetap aja kayak seluruh teman sekelas itu nggak tahu kalau yang pacaran sama Liumi itu guru SMA-nya. Terus teman-temannya juga nggak tahu kalau pacar guru SMA yang mereka idam-idamkan itu Liumi gitu. Terus sampai akhirnya ada scene dimana kegap gitu, kayak ketahuan pacaran guru sama murid, dan itu amat sangat dilarang ternyata di sekolahnya. Terus kayak Liumi yang udah hampir ngasih segalanya ini buat gurunya tuh kayak ditusuk dari belakang gitu, pas ada di ruang rapat, kayak ruang interogasi gitu buat mereka berdua. Terus kan mereka pacaran karena sama-sama suka gitu ya, gurunya suka Liumi suka gurunya. Kalaupun dapat nilai bagus di mata pelajaran itu tuh ya jadi nilai plus aja gitu. Terus tapi itu pas diwawancarai kayak diinterogasi gitu, gurunya tuh pengen mempertahankan pekerjaannya,
otomatis dengan berbohong sama Liumi, kayak di depan guru-guru, kayak semua orang gitu di ruangan itu, si gurunya bilang kalau Liumi duluan yang godain dia gitu. Karena si guru cowok yang ini gak mau kehilangan pekerjaan kan, jadinya dia bikin cerita kayak gitu. Sebenarnya dia nggak mau pacaran sama murid, tapi Liumi tuh ngegodain saya terus gitu. Sebenarnya saya nggak mau pacaran sama murid, tapi Liumi tuh ngegodain saya terus kan nyebelin banget gitu kan. Orang pacaran juga sama-sama suka, terus giliran diinterogasi kayak gini, ngelempar semua kesalahan ke Liumi gitu. Nah udah, Liumi juga dipanggil kan tuh, dia cuma ngerasa apa banget nih ngomongnya kok kayak gini gitu si gurunya gitu. Terus akhirnya dengan berat hati, karena guru-gurunya lebih percaya sama gurunya yang ini, akhirnya Liumi tuh dikeluarkan dari pihak sekolah. Oleh pihak sekolah dikeluarkan dan ditransfer ke sekolah lain. Nah tapi di sekolah lain ini, setelah keluar dari sekolah yang tadi itu, Liumi minta sama ayah sama ibunya untuk mindahin dia ke Seoul gitu. Seoul kan ibu kota, jadi mungkin si Liumi ini memiliki tujuan tertentu gitu, kayak karena sudah dikeluarin, karena sudah keluar, mending ke Seoul aja, karena Seoul kan peluangnya lebih besar untuk sekolah, untuk kuliah, untuk kerja, karena Seoul kan ibu kota negara gitu. Nah terus setelah setelah ditransfer, setelah dipindahkan ke Seoul itu, Liumi tuh jadi ngekos kan. Liumi itu ngekos, tapi tiap bulan dikirimin uang sama ayahnya. Terus setelah itu dia tuh kayak memulai kehidupan baru gitu loh, sekolah di Seoul dengan harapan ya nantinya akan bertemu teman-teman baru. Terus kayak waktu kan dia diajakin gitu kan, dia diajakin untuk perkenalan, kayak anak baru nih, jadi diundang ke sebuah pesta warung kecil-kecilan gitulah, yang mereka pesen juga kayak soju atau chicken kayak gitu loh, soju sama ayam goreng crispy gitu loh. Terus setelah perkenalan itu, dari awal sih sebenarnya, dari awal dia datang ke event itu, dia datang ke acara itu tuh semua cowok udah ngeliatin dia kan, kayak cute gitu loh, cute banget, terus pendiam, terus rambutnya diurai kan. Kayak bayangin aja, Bae-suzy itu 30 tahun ya, Bae-suzy itu 30 tahun, tapi dia jadi anak, tapi di K-drama anak, maaf ya suara, tapi di K-drama anak ini dia jadi anak SMA lagi, dia jadi anak kuliahan lagi, dan masih cocok, dan masih secakep itu gitu. Nah waktu perkenalan anak-anak murid, Liumi kan anak murid baru, terus sama anak-anak yang lain gitu kan, itu biasa kayak pesan ayam goreng crispy sama soju kan, minuman keras Korea. Dari awal tuh udah banyak banget yang ngeliatin Liumi karena emang secakap itu gitu kan. Nah terus terus selama pertemuan tuh orang-orang tuh pada gitu loh, yeay, kayak apa ya, senang karena ada anak baru yang super cakep gitu. Terus
di makan malam itu juga, di event itu juga, Liumi itu ditaksir sama seorang kakak kelas. Aku lupa namanya siapa. Terus dia tuh kan orang-orang pada itu ya, pada hore-hore gitu, pada ye kayak lalala ye gitu kan, gara-gara ada Liumi datang gitu kan. Nah, dia tuh keluar alasannya cari angin si Liumi ini, biar nggak melulu jadi objeknya anak-anak lah. Terus pas keluar dia ketemu sama kakak kelasnya yang super duper kaya. Kayak oh, kamu ngapain di sini gitu kan, kata kakak kelasnya. Oh, aku cari angin gitu. Terus oh, mau jalan-jalan sebentar gitu, kata kakak kelasnya. Akhirnya jalan-jalan lah mereka, terus melakukan sesuatu yang begitulah. Karena kalau drama Korea tuh selalu ada adegan kayak gitu nggak sih, minimal kissing scene lah. Aku juga tahu sih itu tidak baik, cuma ya budayanya begitu. Tapi kan kita bisa memutuskan untuk nonton atau enggak, untuk niru atau enggak, untuk berbuat yang tidak mereka lakukan gitu. Untuk tidak berbuat seperti yang mereka lakukan gitu. Terus paginya itu dia kan paginya itu dia udah jadian sama kakak kelasnya. Cepet kan? Iya cepet. Paginya udah jadian sama kakak kelasnya. Terus mereka tuh pacarannya berkualitas gitu loh, kayak pacaran orang kaya gimana sih, kayak nggak nongkrong di JPO, enggak, terus beli seblak juga enggak kan. Terus ya mereka tuh pacarannya yang sama-sama belajar. Mungkin memang ketemu di kafe, tapi keduanya tuh belajar gitu. Liumi tahu kalau punya pacar boleh, tapi ya tetap harus lulus sekolah gitu kan. Sementara si kakak kelasnya ini juga belajar karena si kakak kelasnya ini mau lanjut ke New York. Kayak pendidikannya harus lanjut di New York. Sementara Liumi juga pengen gitu naik kasta. Naik kasta dalam artian dia belajar biar nantinya bisa nikah sama kakak kelas ini gitu. Kan kalau pendidikannya bagus, otomatis kan bisa dapat calon suami yang oke juga gitu. Nah terus pas kakak kelasnya ini akhirnya diterima di New York, di salah satu kampus di New York, dia akhirnya bilang nih sama Liumi kalau dia sungguhan serius, sungguhan sayang, sungguhan nggak pengen pisah gitu. Karena kan kalau kakaknya kalau kakak kelasnya kuliah di New York, otomatis Liumi masih di Korea gitu kan. Terus mereka LDR gitu. Tapi si pacarnya ini, kakak kelasnya ini, aku ngantuk tapi nggak boleh nyerah nyeritainnya. Akhirnya si kakak kelasnya ini bilang ke Liumi kalau gimana kalau kita berdua ikut aja gitu. Kalau sebenarnya Liumi juga bisa ikut, entah itu nemenin kakak kelasnya atau lanjut sekolah juga di New York gitu. Nah kakak kelasnya ini akhirnya kayak yaudah yuk kita pergi bareng gitu.
Terus Liumi ini kan senang sekali berbohong ya guys. Dia tuh dari kecil udah disetel untuk berbohong gitu loh. Jadi setelah semuanya dipalsukan gitu, baik rencana, ya pokoknya Liumi ini bukan membuat cerita doang sih, dengan bukti-bukti yang kuat gitu, untuk si Liumi ini bisa lanjut sekolah di New York. Karena kan waktu ketemu sama ayahnya pacarnya, kakak kelasnya ini, dia kayak bilang kalau iya orang tuanya udah di luar negeri duluan gitu, dia sendirian di Korea ngekos gitu kan. Ya walaupun ibunya pacarnya nggak curiga amat sih, kayak kok kosannya kecil atau apa gitu kayak orang Indo. Kayak penting banget gitu. Terus waktu di bandara, waktu pengecekan apa barang, kayak pengecekan barang itu udah kelar. Terus tinggal nunggu pesawat nih, mereka berdua tinggal nunggu pesawat, duduk di situ. Kayak berapa menit lagi tuh udah naik pesawat, kayak udah take off atau iya pokoknya bentar lagi pesawatnya datang gitulah ya. Terus tiba-tiba ibunya si cowok ini nelpon ke anaknya. Terus ibunya bilang gini, kamu masih sama Liumi? Iya masih, kan kita mau berangkat bareng, masih lah bareng gitu kan. Terus kata ibunya si cowok, jangan pergi bareng dia gitu kan, tinggalin dia sekarang, jangan pergi bareng dia, kata gitu. Padahal itu beberapa menit sebelum pesawat datang gitu, tinggal beberapa menit doang. Kenapa harus ketahuan gitu, kenapa timingnya gak enak banget gitu loh. Terus ibunya ini bilang dia itu palsu gitu, kata ibunya dia itu palsu, baik nama, pendidikan, orang tua, rumah, kampung halaman, semuanya palsu kata ibunya gitu kan. Terus kata cowoknya gini, lah ibu tahu dari mana gitu, kalau itu palsu? Mama deh, enggak deh, orang kaya kan biasanya mami tahu dari mana kalau itu palsu gitu kan. Ternyata bapaknya si pacar ini, bapaknya si cowok ini juga menyelidiki gitu tentang semua yang dibilang Liumi itu bener apa enggak gitu loh. Si bapak ini juga menyelidiki sampai segitunya, dan ternyata di semua data yang Liumi kasih itu ya sebegitu tidak benarnya gitu loh. Terus sebelum pas ibunya bilang gitu, temannya langsung cerita apa sih? Waktu ibunya bilang gitu, minum dulu bro. Waktu ibunya bilang ke anaknya itu jangan ajak dia karena dia itu palsu gitu kan. Ibunya udah tahu semuanya, anaknya juga udah dikasih tahu semuanya. Terus si pacarnya ini bilang sama Liumi kan, untuk bilang maaf ya kayaknya kita nggak bisa berangkat bareng gitu katanya. Aku kadang ngeliatin layar dan kadang ngeliatin kamera, tapi aku nggak tahu, tapi menurut aku enakan lihat layar. Terus
pacarnya bilang kan ke Liumi untuk kayaknya kita nggak bisa deh pergi bareng gitu. Terus katanya Liumi, kenapa? Tinggal semenit lagi, mohon maaf gitu kan. Kenapa juga tiba-tiba banget? Liumi itu bawa koper, bawa paspor, bawa visa, terserah deh dokumen-dokumen apa aja yang bisa bikin dia pergi ke New York gitu. Terus tiba-tiba kakak kelasnya bilang kayak gitu, kita nggak bisa pergi bareng gitu. Kenapa? Terus apakah kamu benar Liumi gitu kan? Bener, Liuminya bener, tapi cuma itu yang bener. Sekolahnya bohong, lulusan sekolahnya bohong, orang tua di luar negeri bohong, dia dapat beasiswa untuk selanjutnya bisa sekolah di luar negeri bohong. Terus lulusan misalnya dia tulis SMP terbaik Seoul atau SMP terbaik Hongchon gitu, itu juga bohong karena dia sebenarnya seperti anak-anak lain aja gitu loh, nggak ada yang istimewa, cuma dia pintar ngebohong. Seperti yang selalu aku tekankan, Liumi itu orang yang senang mendapat perhatian. Jadi untuk bisa dapat perhatian, dia rela berbohong atau melakukan hal yang lain gitu loh maksud aku. Terus setelah nggak jadi berangkat itu dia langsung kayak down gitu sih, langsung ya itu di shoot gitu. Dia yang bawa koper udah dengan harapan, udah dengan sesuatu yang harapannya udah tinggi gitu untuk bisa lanjut di New York, tapi ternyata takdir berkata lain gitu. Dia ketahuan bohong 1 menit sebelum pesawat datang, terus dia bisa bebas dari orang tua pacarnya gitu. Tapi ternyata itu semua tidak semudah itu. Memang bohong itu enak. Aku bohong itu tuh bikin nyaman gitu loh. Nanti di tangga pertama oke, tangga kedua, tangga ketiga, nanti kalau udah ada yang kenal kamu atau di tangga ketiga kebohongan kamu terungkap gitu kan, kayak ya tangga yang kamu bangun itu hancur. Kayak gitu. Terus setelah itu Liumi ini kayak ngambek gitu loh, kayak males sama hidupnya sendiri. Itu kayak ada semingguan lah. Terus akhirnya tuh kayak begitu terus, dia di kamar terus, kayak itu mah gua di kamar terus dia tuh yang kayak malas belajar juga. Terus dia tuh do nothing deh pokoknya. Semenjak gagal pergi ke New York itu kayak membekas gitu loh, rasa sakitnya, rasa bencinya gitu. Dia tuh jadi males ngapa-ngapain karena ketahuan sama si ketahuan sama pacarnya, si kakak kelas ini. Terus akhirnya lulusan kan, si Liumi ini lulus dengan nilai yang pas-pasan gitu loh. Jadi dia karena kan dia lulus dengan nilai pas-pasan kan. Jadi pas lulus SMA itu dia bingung mau kuliah di mana di Korea.
karena nilainya cuma segitu gitu, nilainya pas-pasan banget, kayak apa nih gitu loh, dia nggak tahu mau lanjut kemana kuliahnya. Akhirnya waktu orang tuanya telepon ke kosannya di Seoul, mulailah dia berbohong lagi, mulailah dia menyusun skema-skema yang dia doang yang tahu gitu. Akhirnya pas ditanya sama ibu bapaknya di telepon kan, dia dapat nilai terbaik katanya, boro-boro nilainya pas-pasan gitu loh, kayak kamu punya duit goceng, terus ada nasi di rumah, terus gocengnya itu ya dibeliin ikan teri gitu, itu kayak gitu tuh gocengnya. Jadi tuh udah nggak tahu mau lanjut kemana, nilainya juga nggak cakep-cakep banget, yaitu karena nilainya nggak cakep jadi dia nggak tahu mau lanjut kemana. Terus ibu bapaknya telepon, dia bilang dapat nilai tertinggi, udah diterima di Universitas Negeri Seoul. Universitas Negeri Seoul itu apa ya? SNU Seoul National University, SNU, Seoul Nation University. Apa sih bahasa Inggrisnya negeri? Pokoknya SNU, Universitas Negeri Seoul gitu ya. Terus dia tuh berbohong selama masa kuliahnya, dia berbohong sama ibu bapaknya. Terus selain itu, setelah berbohong, jadi masa-masa kuliahnya dia itu dia gunain untuk cari kerja, atau oh iya, itu kan si Liumi itu kan sebenarnya bilang ke ibu bapaknya kuliah kan. Nah itu tandanya si bapaknya masih terus rutin ngirimin uang saku, uang kuliah bulanan, bayaran buku, LKS segala macem lah, masih dikirimin tuh sama bapaknya. Tapi uang itu digunain sama Liumi untuk mulai belajar di akademi katanya. Jadi Liumi ini daftar untuk apa ya, kalau di sini mungkin paket A, paket B gitu-gitu kali ya. Jadi untuk menebus masa-masa kuliahnya, dia tuh ikut ikut akademi gitu loh. Terus setelah ikut akademi, selain ikut akademi, dia juga temenan sama salah satu teman kosnya. Salah satu temannya dia itu mahasiswi pinter juga. Aku lupa namanya siapa. Mahasiswi pinter ini kuliah di kampus yang bagus gitu loh. Akhirnya mereka berdua akrab. Setelah mereka berdua akrab, nantinya Liumi ini masuk ke universitas sama temennya ini gitu loh. Terus pas mereka makan bareng, jadi kan si temen kos ini kan punya komunitas gitu.
komunitas apa ya, fotografi atau apa gitu, aku lupa. Nah, waktu mereka kumpul, Liumi disuruh gabung gitu. Liumi mau aja, orang ada makanan gitu kan. Secara dia kan sedang menyembunyikan bahwa dia berbohong gitu kan. Terus pas disuruh gabung makan aja sih dia. Terus dia baru bilang, ini pertama kalinya aku makan sama orang banyak, dia bilang gitu. Terus teman-temannya udah mulai kepo, kamu dulu di mana SMA-nya, kamu di mana SMP-nya. Oh, karena Liumi ini senang menarik perhatian, ya dia nggak keberatan untuk bohong lagi dan lagi gitu. Jadi intinya itu K-drama anak adalah kebohongan yang berlapis-lapis sampai akhirnya dia nggak tahu. Ana di ending tuh dia nggak tahu ini beneran yang gue pengen atau enggak, ini beneran hidup yang gue mau atau enggak. Karena hidupnya dia dimulai dari kebohongan-kebohongan kecil yang tahu-tahu udah segunung dan dia nggak tahu gimana cara turunnya gitu. Kayak kamu bikin 1 kebohongan, 2, 3, 4, 5, 100, 600, 1 miliar, 5 miliar, kamu udah di puncak dari kebohongan kamu, udah tinggi sekali kebohongannya, terus udah tinggi banget kebohongannya, terus tiba-tiba kamu merasa, oh aku tidak suka di puncak gitu. Aku tidak suka di puncak, terus kamu memutuskan untuk turun. Kan itu gak gampang juga, kamu butuh alat gitu, kamu butuh sesuatu untuk bisa bikin kamu turun dari kebohongan-kebohongan yang kamu susun sendiri. Sampai setinggi itu kan nyusun sendiri kan kamu gitu. Sampai di puncak tuh Ana jadi ngerasa kayak, ini bener yang gue pengen gak sih gitu loh. Gue udah setinggi ini tapi kok gue belum bahagia ya gitu. Kayak, jadi lu bohong untuk siapa? Untuk diri lo aja nggak bahagia gitu. Udah di puncak banget, terus dia kayak masih nanya, emang ini bener-bener yang gue mau gitu. Jadi karena drama Korea Ana itu sebagus itu menurut aku. Kan banyak juga ya orang-orang yang pengen jadi orang kaya, terus bahkan maaf ya, ada suara itu tiba-tiba, aku nggak tahu sama sekali. Suara itu muncul di menit ke-50-an, aku nggak tahu sama sekali kalau bakal ada suara itu. I'm so sorry, 정말 미안해요. Terus pas tadi makan siang kan sama teman-teman, sama komunitas temen kosannya, terus dia kayak, oh iya kamu lulus SMA mana, lulus SMP mana gitu kan. Terus, oh aku lulus dari sini, wah itu kan sekolah bagus gitu lah. Terus orang tua kamu kerja apa, kamu tinggal di mana gitu. Aku di Seoul. Kalau Lium ini bilang, aku di Seoul sendirian. Orang tua aku tinggal di luar negeri. Kayak gitu loh. Kesan yang diberikan Ana tuh kayak gitu. Terus kan teman-temannya, ih kamu kok bisa tinggal sendirian, kamu kan cantik, nanti gimana kalau digodain cowok gitu. Terus dalam hatinya Ana, cowok doang mah bisa gue handle, asik. Terus setelah itu mereka semua jadi akrab. Dan mereka semua jadi tahu kalau kelasnya Ana ini tuh berbeda dari kelas kita, berbeza. Karena Ana lulusan SMP bagus, lulusan SMA bagus, terus kok mau gitu sekampus sama kita yang katakanlah ya anak-anak yang biasa aja.
Terus akhirnya si Ana ini akhirnya si Ana ini ada yang jualan ayam, gabung sama teman-temannya di kampus tadi lah ya, pokoknya satu kampus. Jadi si Ana ini ngambil art, yang lainnya misalnya fotografi kek, pendidikan ekonomi kek, administrasi perkantoran kek, aku nggak tahu. Cuma Ana ini jadi ngambil art. Art itu tuh cuma buat orang-orang kaya. Dan lagi-lagi, oh ya aku lupa ada scene dimana nanti lulusan SMA kan ibu bapaknya ke Seoul tuh untuk nelpon ke Seoul untuk foto bareng di SMA-nya gitu kan. Bukan SMA, ini university deh kalau nggak salah. Jadi ibu bapaknya ini kan, aku nggak tahu, ini kayaknya university deh, dari Hongcheon, dari ibu bapaknya dari Hongcheon ke Seoul. Itu ibu bapaknya datang kan naik bis, dan itu tuh foto di depan universitinya kan. Itu tadinya ibu bapaknya mau masuk kan, mau lihat kelas segala macem. Itu foto sama ibu bapaknya cuma di depan gerbang kampusnya doang. Kayaknya nggak lulus deh. Kan Ana tuh selalu berbohong ya, segala sesuatunya selalu berbohong. Jadi waktu ibu bapaknya bawa buket bunga, bawa makanan karena anaknya lulus kuliah. Gitu. Fotonya cuma di depan gerbang doang dong. Kayak gerbang depan, terus belakangnya kan gedung kampus. Terus ada tulisannya di atas, menerima siswi baru, yang gitu-gitu loh, yang nggak masuk kampusnya sama sekali, kayak gitu. Terus kasihan sih ibu bapaknya. Terus uang kuliah kan ngalir terus ya, sampai Ana bisa kerja. Itu dia ngampus sambil kerja part time apa aja. Dia tuh jadi kasir minimarket, waiters di warung makan, terus yang bakar-bakarin arang. Pokoknya dia semua deh, dilakuin semua biar nyambung hidup, biar nyambung kebohongannya. Terus setelah itu, ini kan dia lagi kerja kan di kasir minimarket kan. Nah kasirnya itu ada internet juga, dia tuh searching buat cari kerjaan baru yang lebih bagus gitu ya katakanlah. Terus dia nemu nih, nggak perlu lulusan, nggak perlu pengalaman kerja, nggak perlu. Terus nama PT-nya Marais Group. Itu dia berani menggaji. Dia berani menggaji besar untuk orang-orang yang kualifikasinya juga lumayan ya, mereka nggak butuh jurusan, mereka nggak perlu pengalaman, tapi ya memang jadi pesuruh gitu. Kamu digaji untuk jadi pesuruh keluarga itu gitu. Akhirnya Yumi. Akhirnya Yumi dengan dia yang memang butuh uang, dengan dia yang yang nggak tahu, kayaknya dia nggak punya apa-apa lagi gitu.
ya udah gue butuh uang dan emang berani menyerahkan segalanya untuk uang gitu loh, kata aku mah. Nah, dan dia ngelamar kan di Marais Group. Semenjak Ana melamar di Marais Group, semuanya mulai rapi. Dari mana dia bohong, nanti dia makin ke atas, dia tuh nanti makin segudang kan kebohongannya. Itu mulai seru sejak Ana kerja di Marais Group. Jadi teman-teman kalau belum nonton drama Korea Ana ya, yang main Bae Suzy, ditayangkan bekerja sama dengan Ko Pang Play ya. Judulnya Ana, ANNA. Kalian semua harus nonton, oke? Karena emang sebagus itu. Tapi terima kasih banyak juga udah nontonin video aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum.